Hukum yang tidak berlandaskan dengan keadilan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kenalin, saya Nur Alfianti Pertiwi, mahasiswa tingkat 1 dengan Prodi S1 Hukum dengan NIM 62024090020. Di sini saya akan bercerita tentang apa yang saya pelajari di mata kuliah pengantar Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Dian Rosita SHMH. Penasaran? Tonton sampai akhir ya. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana struktur serta dinamika sosial yang mempengaruhi sistem hukum. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial, menetapkan norma-norma perilaku, dan menjaga stabilitas sosial, yaitu melalui mekanisme seperti peraturan, sanksi, dan hak-hak hukum. Menurut Sacipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Bagi hukum, masyarakat adalah sumber daya yang memberi hidup dan menggerakkan hukum, sedangkan masyarakat adalah yang menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep. Ada beberapa aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Yang pertama, mazhab formalitas. Tokoh yang terkenal yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Yang kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Yang ketiga, mazhab utilitarianisme. Yang keempat, sosiological jurisprudensi. Yang kelima, realisme hukum. Tokoh yang terkenal yaitu Karl Llewellyn, Sharon Frank, dan Justice Holmes. Di dalam mata kuliah Sosiologi Hukum juga terdapat materi stratifikasi sosial, yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat, yaitu adanya kelas yang lebih tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar terjadinya stratifikasi sosial dikarenakan tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Dapat dua pernyataan di dalam stratifikasi sosial, yaitu semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum menjangkaunya. Yang kedua, semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum menjangkaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuni Erliana Putri, mahasiswi Hukum tingkat 1 Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah saya peroleh di mata kuliah pengantar Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Dian Rosita SHMH. Yang pertama yang sudah saya peroleh yaitu saya mengetahui bahwa hukum adalah norma yang harus ditegakkan dan sudah ditetapkan guna berfungsi untuk melindungi masyarakat. Adapun sosiologi hukum yaitu ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang ada di masyarakat. Tugas dari sosiologi hukum itu sendiri yaitu mengungkapkan ketimpangan antara tata tertib dalam masyarakat dengan kebiasaan sosialnya. Kenapa harus ada sosiologi hukum? Karena hukum itu berasal dari bawah, seperti undang-undang, latar belakang, dan atas kepatuhannya. Kedua yang sudah saya peroleh di mata kuliah pengantar sosiologi hukum yaitu saya mengetahui ada beberapa tokoh, di antaranya ada Hans Kelsen, Max Weber, dan Karl Marx, yaitu tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam aliran atau mazhab sosiologi hukum. Yang ketiga, ada kajian dan teori, yaitu kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris, serta ada teori konflik, teori interaksi simbolik, teori fungsional struktural, dan pertukaran sosial. Keempat atau yang terakhir yang sudah saya peroleh di mata kuliah pengantar sosiologi hukum yakni ada materi yang membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang berhubungan dengan hukum dan penegakan hukum. Cukup sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.